Indonesia atau kita sebagai anak-anak ini, anak-anak Indonesia itu menyuarakan suara anak itu bagaimana caranya nih biar 32 hak anak itu terpenuhi. Oleh karena itu, Forum Anak Kabupaten Cirebon itu seringkali melakukan sosialisasi di sekolah atau mungkin di daerah-daerah kecamatan di Kabupaten Cirebon untuk mencegah adanya kekerasan dan kekerasan seksual tadi. Halo Sobat Rama, kembali lagi di podcast Rama. Bersama saya, Bondit, sebagai host. Dan di ujung sana ada Ibu Asi. Halo, ketemu lagi Oke, kali ini kita kedatangan dua anak muda Cirebon yang sangat inspirasional gitu kan ya. Siapakah mereka? Kita langsung saja tanya langsung ke sebelah saya ini. Monggo Mas. Halo teman-teman, nama saya Iksan Alamsyah. Di sini saya sebagai fasilitator Forum Anak Kabupaten Cirebon. Oke. Halo Sobat Rama, perkenalkan nama saya Sabila Gifani atau biasa disebut dengan Caca sebagai Ketua Umum dari Forum Anak Kabupaten Cirebon. Oke, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Tamunya luar biasa ya. Luar biasa ya. Sore ini. Warna bajunya juga sama. Kemudian tadi juga mereka berasal dari apa? Komunitas. Komunitas. Komunitas yang sama yaitu Forum Anak Kabupaten Cirebon. Apa itu? Oke, akan saya tanya langsung ya ke Mas Iksan ya. Forum Anak Kabupaten Cirebon itu apa sih, Mas? Oke, Forum Anak ini adalah sebuah wadah ya, wadah aspirasi dari anak-anak Kabupaten Cirebon yang tujuannya itu untuk menyuarakan suara anak di hadapan pemerintah. Oke. Selanjutnya, barangkali mau menambahkan? Iya, jadi teman-teman di Kabupaten Cirebon itu ada yang dinamakan Forum Anak. Nah, Forum Anak ini terdiri dari semua anak-anak di Kabupaten Cirebon yang usianya di bawah 18 tahun. Nah, tugasnya itu menyampaikan atau mengumpulkan aspirasi dari semua anak-anak di Kabupaten Cirebon. Seru banget. Mantap ya. Mantap. Nah, tadi ada kata aspirasi ya. Menjaring aspirasi dan menyampaikannya ke pemerintah. Dengan cara apa teman-teman mengumpulkan aspirasi anak-anak gitu. Oke. Jadi dengan cara kita mengadakan kegiatan-kegiatan, jadi Kak, mengadakan kegiatan-kegiatan waktu itu di acara CFD ya. Acara CFD kita membuat sebuah banner. Nanti di situ semua anak-anak yang ada di wilayah Car Free Day itu menyuarakan suara anak. Suara anak. Misalnya Contohnya apa nih? kami Bisa? membutuhkan penerangan di daerah sini. Kami membutuhkan jalan yang mulus. Kami membutuhkan transportasi yang aman. Kami membutuhkan taman bermain. Kami membutuhkan alun-alun. Nah, itu seperti itu suara anaknya. Nanti kita akan kumpulkan menjadi satu yang nanti akan disuarakan di acara Hari Anak Nasional. Nanti. Di depan Bapak Iya. Bupati Cirebon. Tanggal 8 Agustus Oke, menarik ya. Nanti di Nanti. Agustus. Di Agustus. Iya. Tapi teman-teman sudah menjadi itu. Sudah. Oke, itu jadi menarik ya, menyerap aspirasi dan menyampaikannya ke pemerintah, Iya. ke pemangku kebijakan lah. Iya, betul. Nah sejauh, berarti Forum Anak Kabupaten Cirebon sendiri dari kapan sih Mas? Mulai adanya? Mulai gitu? adanya. Mulai ada itu tahun 2012. 12 November. 12 November November. tahun 2012 itu mulai adanya. Kalau saya mungkin angkatan kedua atau ketiga lah. Oke. Jadi munculnya Forum Anak itu karena ada keresahan, Oh, keresahan oke. masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak di lingkungan kita. Karena 32 hak anak itu tidak tercukupi, tidak terpenuhi. Nah makanya Indonesia atau kita sebagai anak-anak ini, anak-anak Indonesia itu menyuarakan suara anak itu bagaimana caranya nih biar 32 hak anak itu terpenuhi. Oke. Makanya terbentuknya Forum Anak. Oke. Berarti kalau Mas Iksan sendiri masuk Forum Anak itu dari usia berapa? Kalau saya dari kelas 3 SMP sih. Oh, 3 SMP. Sekarang udah Udah 3 tahun. udah kerja ya? Kerja. Udah kerja. Makanya oke, jadi oke. fasilitator. Fasilitator mendampingi anak-anak sekarang, mendampingi Forum Anak Kabupaten Cirebon. Oke. Nah, kalau nggak salah tuh Forum Anak itu kan se-Indonesia nggak sih? Ya, se-Indonesia. Berarti Cirebon ini bagian daripada Forum Anak Nasional. Nasional. Oke. Kalau Mbak sendiri gabung dari kapan? Caca. Kalau misalnya Kak Iksan ini kan udah gabung udah lama ya. Kebetulan aku ini adalah angkatan terbaru dari Forum Anak Kabupaten Cirebon, angkatan 2024-2026. Oke. Masih baru banget nih. Iya, masih baru banget, masih fresh. Nah, apa ya? Mungkin latar belakang dari teman-teman muda ini gabung ke Forum Anak tuh apa sih? Ketika anak-anak yang lain kan mungkin di tahun berapa gabung Mas? 2000 berapa ya? 2016. 2016 tuh geng motor kayak gitu kan ya.
Atau ke komunitas-komunitas yang itu cenderung ke hobi gitu ya. Kenapa kalian gabung ke forum anak? Why? Oh, kalau saya hal yang sepele sih, Mas. Kenapa tuh? Aneh sebenarnya. Kalau orang-orang pengen menambah wawasan, menambah pengetahuan. Kalau saya karena gara-gara punya baju forum. Karena punya baju forum anak. Iya, jadi gini teman-teman, ada faedahnya juga kita punya baju komunitas tuh kenapa disimpan di lemari? Buat apa gitu disimpan di lemari tapi nggak bermanfaat. Nah makanya disitulah saya pengen baju ini bermanfaat. Nah gimana caranya? Nah saya pengen gabung di forum anak Kabupaten Cirebon karena dulu itu sebelum saya gabung saya diajak oleh DP2 KBP3A untuk jambore. Nah disitulah saya dapatkan baju forum anak. Nah karena setelah setahun nih baju kok nggak dipakai-pakai di lemari terus numpuk, ya udah saya pengen gabung di forum anak. Karena ada apa ya panggilan baju ya. Panggilan Jadi baju. lebih ini ya apa ya mungkin mengekspresikan gitu Iya, ya, mengekspresikan, betul. sesuatu lebih Biar bermanfaat, gitu. berkarya. Oke. Kalau Mbak Caca mungkin? Nah, kalau aku sendiri teman-teman, jadi tahun 2019 itu aku pernah diundang oleh Forum Anak angkatan sebelumnya untuk nari. Itu dulu narinya itu topeng. Jadi dulu itu aku adalah penari topeng di Kabupaten Cirebon. Iya. Nah, aku itu diundang oleh Forum Anak Kabupaten Cirebon. Nah, di situ pas aku nari, itu kan selesai acara aku ya makan dulu atau apa dulu. Terus aku itu ngelihat Forum Anak Kabupaten Cirebon ini kayaknya asik banget nih. Kegiatannya juga asik. Karena waktu itu kegiatannya kalau nggak salah itu Hari Anak Nasional juga. Jadi aku mau kayaknya seru nih kalau misalnya aku ikut berpartisipasi. Kebetulan kakak aku juga itu sebelumnya adalah anggota Forum Anak Kabupaten Cirebon. Jadi itu juga lebih mendorong aku untuk ikut ke Forum Anak Kabupaten Cirebon. Oke. Seru banget. Seru banget ya Mbak ya? Seru banget karena menurutku ya forum anak ini tuh jadi kayak wadah atau juga jadi ruang aktualisasi diri teman-teman tadi selain juga menyuarakan hak-hak anak yang 10 hak anak itu tadi berekspresi, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan gitu tuh 10 hak anak itu kan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh negara kan terutama soal perlindungan tadi ngomongin soal perkawinan anak ada kekerasan ada apa dan menurutku ini apa sih orang-orang muda yang luar biasa gitu dan forum anak menjadi tempat bagi mereka untuk mengaktualisasikan dan mengeluarkan aspirasi apa sih yang diinginkan oleh mereka tadi sih saya ngebaca tadi kalau mereka di Car Free Day itu ada aspirasi soal taman butuh taman kan ternyata anak-anak itu memang masanya mereka bermain gitu tuh terutama anak di usia 18 ke bawah balita dan lain sebagainya itu kan butuh ruang yang sehat yang nyaman, yang rindang, yang juga teduh, oksigennya banyak. Itu menurutku udah keren banget gitu. Itu senang aja gitu melihat orang-orang muda punya keinginan, punya mimpi, punya keresahan lagi buat anak-anak yang lainnya. Wah ini nggak ada habis deh. Mas Iksan itu kan awalnya kan ini ya karena baju ya. Nah setelah masuk itu hal apa yang membuat Mas Iksan terus bertahan sampai sekarang jadi fasilitator? Kalau sekedar baju kan paling nggak asik, cabut gitu ya. Tapi sampai sekarang masih gitu tuh. Kenapa tuh? Karena asik acaranya. Jadi karena asik juga, karena tempat belajar juga sih sebenarnya. Karena nggak ada pelajaran tentang kekerasan di sekolah kalau menurut saya. Bagaimana mencegah itu? Iya nggak ada pencegahan tuh nggak ada. Adanya IPA, IPS, MTK doang kan di SMA. Nah makanya digabungin forum anak ini saya tahu nih bagaimana cara pencegahan, apa itu perkawinan anak, ya kan, apa itu P2GP. Itu yang saya nggak tahu dulu ya. Nah, sejak saya digabung di forum anak banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Gitu tuh. Makanya saya bertahan di forum anak ini sampai saat ini alhamdulillah ya. Jadi ya asik aja lah sebagai hiburan bagi saya. Iya. Nah, kalau Mbak Caca sendiri kan baru masuk ya. Iya. Kesan apa yang pertama kali muncul ketika gabung gitu tuh? Apakah sama seru juga atau gimana? Pastinya seru, tapi kesan yang paling berkesan itu ketika aku join ke Forum Anak Kabupaten Cirebon itu aku dapat banyak sekali pengalaman baru. Seperti sekarang ini aku seneng banget karena udah diundang ke podcast ini keren banget tempatnya udah mantap banget. Ini adalah pengalaman baru bagi aku. Jadi aku seneng banget karena aku itu orangnya suka mencoba hal-hal baru Kak. Jadi aku kalau misalnya diundang sana sini mau-mau aja gitu. Karena aku suka dapet pengalaman baru gitu. Makanya aku suka banget join ke Forum Anak Kabupaten Cirebon. Seru. Nah bicara soal aspirasi, itu aspirasi macam apa sih yang sering teman-teman temui
Misalkan anak-anak kebanyakan nih aspirasinya tentang ini nih, misalkan. Apa tuh? Kan pasti ada yang lebih dominan biasanya kan. Oke, kalau aspirasinya mungkin gini, anak-anak kan butuh ya transportasi umum yang aman. Mereka tuh pengen banget adanya namanya bis sekolah. Oke. Ada yang mengajukan bis sekolah. Karena angkot sendiri karena nggak aman ya. Iya, Kalau misalnya ada yang nggak aman lah, ada oknum-oknum angkot yang tidak aman. Makanya di sini pengen banget teman-teman kita ya, teman-teman Caca yang seumuran, yang masih anak itu adanya transportasi yang aman bagi anak. Dan taman bermain, khususnya taman bermain di setiap kecamatan. Nah itu kan, makanya di kecamatan Sumber kan udah ada tuh, pasti gede kan ya, karena pusat pemerintahan. Nah kita nggak tahu nih kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon tuh, apalagi yang di ujung-ujung. Nah di ujung-ujung kan, nah apakah layak untuk bermain atau enggak? Ya kan? Hanya lapangan kosong aja, mana taman bermain nggak ada kan? Fasilitas kayak misalnya fasilitas olahraga, ya kan, fasilitas bulu tangkis atau apa dan lain-lain kan masih kurang mencukupi. Iya betul. Semoga aja ini aspirasi ini kan sesuatu yang sangat baik ya, bagian dari pemenuhan hak anak juga gitu tuh. Semoga juga didengar gitu tuh. Bentar lagi kan pilkada juga nih. Jadi kan aspirasi tentang hak anak, isu anak gitu tuh, isu-isu perlindungan terhadap anak itu juga harusnya menjadi satu prioritas bagi pemerintah. Kalau ngomongin soal 2045 sebagai generasi emas itu ya tadi tentang angkutan yang ramah anak gitu tuh, karena mungkin bisa jadi karena banyak sekali kasus-kasus pelecehan, kekerasan seksual di angkutan umum, terus juga tadi soal taman bermain di tiap kecamatan itu juga penting banget sebagai maksudnya juga anak-anak tidak melulu bermain dengan gadgetnya, dia bisa mengaktualisasikan berkarya di taman, dan itu bagian dari masa anak-anak yang tak akan pernah berulang, dan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab juga jadi pemerintah. Semoga aja aspirasi ini nanti para pengambil kebijakan atau para nanti calon-calon nonton YouTube ini jadi salah satu isu prioritas gitu. Ya, karena di Umar Rahmat sendiri Mbak ya, tiap pekan itu kan kami punya postingan yang berita kekerasan seksual dalam 1 minggu ke belakang gitu ya. Itu dominasinya kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai orang yang mengalami kekerasan seksual. Itu banyak banget ya. Nah, aku mungkin ke Mbak Asi dulu ya. Kira-kira kenapa sih Mbak anak itu sering menjadi mengalami kekerasan seksual itu kenapa Mbak? Ya, anak-anak ini rentan ya, paling rentan menurut saya dari mungkin kita orang dewasa juga punya potensi mengalami dan rentan, tapi anak-anak ini jauh lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Satu soal relasi kuasa ya, dan mereka tidak punya keputusan, tidak bisa mengambil keputusan. Misalnya, apalagi kalau pelakunya misalnya kita melihat banyak orang-orang dewasa, dan ini adalah orang-orang terdekat kita. Relasi kuasa yang begitu dekat kemudian membuat mereka tidak sanggup untuk melakukan penolakan itu. Apalagi misalnya kalau ada grooming, wah itu sulit sekali tuh, dengan misalnya memberi hadiah, emeng-emeng gitu, dikasih hadiah. Anak kan nggak tahu itu tuh apa, gitu tuh, dia nggak bisa menolak, nggak punya kuasa untuk menolak itu. Nah, terus kedua juga misalnya tidak ada pengetahuan juga yang tadi gitu tuh, yang tadi Iksan, Caca juga bilang bahwa kalian mendapatkan pengetahuan tentang soal pencegahan kekerasan, pencegahan perkawinan itu ada di forum anak. Nah ini kan tidak pernah, dan itu kan tidak pernah didapatkan juga mungkin anak-anak yang lainnya. Nah kasus yang anak-anak ini soal satu relasi kuasa dan budaya untuk nurut, budaya nurut. Kamu nggak boleh menolak, harus nurut sama orang tua. Orang tua itu bukan hanya ibu bapak, tapi orang yang lebih dewasa di atasmu, ya kan? Nah, kadang-kadang salahnya lagi kita juga tidak pernah diajarkan untuk bilang tidak ketika kita merasa tidak nyaman. Terancam, entah itu misalnya ada omongan atau bagian tubuh atau misalnya ada gerakan apapun, itu kita tidak bisa karena tadi tuh ada budaya tidak boleh melawan, harus nurut kayak gitu. Nah, sekarang mungkin juga perlu direfleksikan ulang atau dimaknai ulang. Nurut itu apa? Yang bagaimana? Nah itu juga para orang tua mungkin juga harus mulai mengajarkan lagi, bilang ke anak,
atau juga ke adik kita gitu tuh. Kalau kamu misalnya sama siapapun gitu, kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu berhak untuk bilang nggak mau loh. Iya. Nah, itu sih jadi soal relasi kuasa, dia tidak bisa menolak itu, terus juga kebergantungan. Iya, Ya kan, grooming itu kebergantungan, apalagi kalau orang terdekat dia kan merasanya begitu. Kadang-kadang juga ketika mengalami, dia cerita sama orang tuanya akan dibilang, enggak, si paman, si kakek, si Pak Ade itu tuh sayang sama kamu. Ya kan, Iya, dianggapnya itu sayang. Padahal anak itu merasa tidak nyaman sebenarnya atas apa perlakuan yang dialami oleh dia. Nah, misalnya dia menganggap bahwa orang tua yang dia anggap menjadi tempat untuk mendapatkan dia perlindungan, dia tidak dapatkan, pada akhirnya dia akan diam dan mungkin mengalami terus, dan dia akan menjadi sangat terpuruk. Itu sih Oke. ya itu. Nah, kalau di Forum Anak sendiri, isu kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu yang apa ya, kerap dibahas nggak? Ya. Kerap Jelas. pasti. Itu gimana tuh? Bullying, kekerasan, wah itu. Karena kita itu sadar ya teman-teman, kalau misalnya anak-anak tuh tidak dibekali ilmu pengetahuan yang cukup mengenai kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Oleh karena itu, Forum Anak Kabupaten Cirebon itu seringkali melakukan sosialisasi di sekolah atau mungkin di daerah-daerah kecamatan di Kabupaten Cirebon untuk mencegah adanya kekerasan dan kekerasan seksual tadi. Oleh karena itu, Forum Anak Kabupaten Cirebon ini karena sering melakukan sosialisasi, tujuannya agar anak-anak di Kabupaten Cirebon itu tahu mana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, dan mereka itu balik lagi ya berhak untuk menolak kalau misalnya mereka merasa tidak nyaman seperti itu. Nah, selain pencegahan juga, kita bagaimana nih cara melaporkannya? Nah, itu paling penting. Makanya kita sebagai Forum Anak juga selain preventif itu kita pencegahan. Nah, bagaimana cara melaporkannya sebagai 2P ya, pelapor dan pelapor. Karena kita sebagai Forum Anak itu sebagai pelapor dan pelapor. Pelapor itu kita mencontohkan yang baik bagaimana. Nah, terus yang pelapor kita harus melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan apapun. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Bagaimana cara melaporkannya gitu. Nah, di sini kita peran Forum Anak menjelaskan pada teman-teman, gini loh caranya. Kita melaporkan ke DP2 KPP3A atau ke dinas-dinas yang terkait, misalnya polisi atau guru BK kalau misalnya di sekolah. Nah, kalau misalnya di desa ya misalnya di desa, kepala desa atau ada bagian-bagian ya kalau misalnya di desa tuh ada ya moteker ya. Ya, di desa-desa itu seperti itu. Jadi ada badan-badan tersendiri lah yang bisa melaporkan ke situ. Kalau dari Mbak Sisi sendiri pernah nggak bersinggungan dengan keluarga yang mengalami kekerasan seksual, mungkin orang tuanya cerita ke Mbak Asi atau itu gitu? Itu gimana Mbak Asi meresponnya itu? Ya, jadi karena di Umarama juga kan kita sering mendapatkan cerita dan pengalaman terutama mereka orang tua yang anaknya pernah mengalami kekerasan seksual ya. Jadi mereka itu agak shock dan kebingungan, apalagi tidak menduga kalau ternyata anaknya itu menjadi mungkin ya istilah banyak orang itu korban ya gitu, dan mengalami itu, dan itu mereka jadi ternyata selama ini gitu tuh dia itu salah gitu tuh, kurang tepat, tidak pernah mengedukasi, dan anaknya itu tidak tahu ketika misalnya yang pengalaman beberapa bulan lalu yang itu kejadian kemudian pelakunya adalah seorang marbot gitu tuh, marbot di masjid gitu. Itu tuh anaknya ya ini anaknya kebetulan berani cerita ya ke orang tuanya, tapi ternyata itu sudah dilakukan berkali-kali gitu tuh. Si anak itu tidak mengerti dan orang tuanya sangat shock gitu. Ternyata dia baru sadar ternyata penting ya mengedukasi mengedukasi anak, memberitahu anak dan menjadi teman anak untuk scare itu gitu. Beberapa hal bahwa apapun itu bisa diceritakan, mengedukasinya adalah dengan tadi misalnya teman-teman memperkenalkan tentang persetujuan diri gitu, persetujuan dirinya dengan orang lain terhadap dirinya misalnya. Tapi kadang-kadang juga anak-anak ini sulit sekali kalau misalnya sudah ada iming-iming, ada ancaman. Ini juga kan sulit. Nah, salah satu yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian orang tua menjadi sahabat anak. Aku bilang begitu gitu tuh. Tidak menyalahkan anak gitu. Bagaimana kemudian tetap menenangkan dia bahwa itu bukan salah kamu gitu tuh. Ayo dilakukan menemani si anak ini untuk dia tidak menjadi orang yang kemudian murung, karena kan pasti biasanya dampaknya murung gitu tuh. Juga bisa jadi
yang bahaya itu kadang-kadang bisa jadi dia juga bisa jadi pelaku lagi nih. Iya. Karena kan gini lah, Iya. dalam kita kajian di Umar Ramah ada istilah jadi seksualitasnya tuh udah teraktivasi gitu tuh. Jadi udah daya erotisme anak kan nggak ngerti gitu tuh. Ini tuh apa? Tapi dia menikmati gitu tuh. Iya. Tapi kok ini enak, tapi dia nggak. Itu yang disebut dengan erotisme ya. Ada erotisme dan sesuatu yang sudah teraktivasi belum waktunya gitu tuh. Akhirnya dia Melakukan ke orang lain. Iya, melakukan ke orang lain. Dia kan nggak ngerti, cuman pengen melakukan aja, nggak ngerti itu tuh apa. Nah, makanya perlu diedukasi gitu. Iya. Perlu dikasih tahu dampak. Mungkin diobrolin dengan cara bahasa yang seusianya gitu. Iya. Dicari bahasa padanan kata yang mudah dimengerti oleh anak. Kita kan nggak bisa ngomong, oh ini tuh namanya kekerasan seksual. Enggak, kadang-kadang mungkin susah juga gitu tuh. Coba aja kita cari, oh ini tuh kamu merasa nggak nyaman. Nanti kalau ini tuh dalam bahasa pengetahuan biasanya dinamakan ini. Nanti next kalau ada orang yang mau meraba-raba atau nyuruh kamu nonton video ini, lalu suruh megang bagian alat kelaminnya lagi, kalau kamu nggak, jangan gitu tuh, jangan mau, apalagi misalnya diiming-iming permen. Tapi biasanya kan tadi karena relasi kuasa itu loh, Dit. Iya. Nah itu, aku bilang, tapi orang tua rata-rata Iya. shock dan mereka merasa kecolongan. Iya. Dan ini sebagian besar yang melakukan itu tuh kekerasan seksual tuh biasanya relasi terdekat. Orang terdekat kita. Orang terdekat yang nggak terdeteksi gitu ya, itu kan. Dan ya itu sering terjadi setiap pekan, selalu ada dan sebagainya gitu ya. Nah kalau teman-teman sendiri, Oh iya, Dit, aku Apa mau tuh? ini yang harus diingat adalah ketika misalnya anak-anak itu mengadu bercerita tentang apa yang dia alami, yang dia rasain, tolong dipercaya dan didengarkan. Iya. Itu betul sekali. Jangan sampai tidak akhirnya jadi bumerang dan dia bisa jadi depresi. Iya. Baru kemarin-kemarin itu kita menemani anak ya, dan juga orang tuanya itu tuh dia mengalami bullying mungkin sejak dia kecil sampai dia SD, MTS, sampai apa dia pendam, dan dia tidak percaya, orang tuanya tidak percaya kalau misalnya dia mengalami tidak diperlakukan tidak manusiawi oleh teman-temannya waktu di asrama itu. Orang tuanya memaksa untuk tetap stay di situ. Akhirnya ketika di satu titik dia sangat depresi dan saya begini tuh karena orang tua saya. Iya. Saya begini tuh karena orang tua saya, tidak kayak gitu. Itu udah benar. Jadi ini bahaya ya. Itu oke, itu ya soal kekerasan seksual. Kita geser nih ke isu berikutnya nih yang juga marak di anak-anak ya, soal perkawinan anak. Kabupaten Cirebon tuh banyak Banyak ya? perkawinan anak loh. Gimana Angka sih? dispensasinya cukup tinggi nih gitu tuh. Angka dispensasinya cukup tinggi. Ini aku spill aja ke teman-teman forum anak. Baik itu soal karena ekonomi, ada juga karena saya sih menduganya ya. Ini menduganya itu sebenarnya kekerasan seksual lah gitu tuh, karena sama pacarnya gitu tuh, sama-sama masih anak-anak, masih SMP, masih SMA, tapi karena hamil akhirnya dinikahkan. Tapi bisa jadi itu karena bukan karena konsen ya, tapi karena takut dan lain sebagainya kan, atau bisa jadi juga mereka tidak tahu gitu apa yang dia lakukan akan berakibat sampai hamil kayak gitu tuh juga. Nah ini menjadi PR. Nah sayangnya ketika misalnya sudah dispensasi itu hanya sekedar untuk mendapatkan akta itu. Nah ini jadi bahaya nih. Ini angkanya cukup tinggi kalau di Kabupaten Cirebon tahun kemarin itu sampai 400-an lah kurang lebih. Angka dispensasi. 400 apa itu? Pasangan? 400 surat dispensasi. Oke. Gitu. Berarti ada 400 pasangan. Berarti 400 pasangan. Kebayang kan? Iya. Anak-anak yang mereka sebagai satu masa di mana dia mencari ruang berekspresi, dia belajar, dia mungkin ya kalau anak zaman sekarang mungkin nongkrong sama teman-temannya gitu, hangout kemana gitu, dia harus ngurus anak. Ini anak ngurus anak gimana? Psikologisnya belum siap, anak ngurus anak gitu, bingung gitu tuh kan. Kita yang sudah misalnya sudah mapan aja bingung, apalagi anak-anak. Nah ini jadi PR sebetulnya. Itu gimana nih? Nah gimana teman-teman? Kan tadi juga di awal sempat disinggung juga soal perkawinan anak. Nah itu
Kenapa menjadi isu yang menurut teman-teman urgen nih untuk dikaji, dilakukan gitu kan? pencegahan gitu. Urgensi Preventif. karena gini Bu Mas, anak sendiri kan kalau dikatakan siap itu ketika umur 19 tahun ya, 19 tahun itu dikatakan cukup untuk minimal umur 19 tahun dikatakan cukup untuk diperbolehkan untuk menikah. Iya. Nah, ketika SMA SMP kan masih di bawah 19 tahun ya, makanya ini hal yang sangat urgent lah, karena disitulah rahim seorang wanita itu belum siap untuk dibuahi. Nah, makanya pemerintah menetapkan 19 tahun untuk perkawinan anak. Itu angka matangnya. Nah, makanya di sini sebagai forum anak juga kita sebagai wadah partisipasi anak juga sebagai forum ya, menggerakkan, mengajak teman-teman semua untuk tidak untuk menjaga diri kita sendiri, untuk tidak melakukan pernikahan anak gitu. Jadi makanya yaitu kita harus bisa menjaga diri teman-teman. Mau tambahan dari ini? Kalau menurut aku ya, perkawinan anak ini adalah cikal bakal dari rusaknya generasi kita. Karena ya teman-teman, kalau misalnya anak-anak sudah mengandung, itu nanti anaknya akan bagaimana cara orang tua mengedukasi mereka, sedangkan mereka aja masih anak-anak gitu. Belum lagi nanti masalah stuntingnya, Ibu, kayak gitu. Jadi perkawinan anak itu memang isu yang harus sangat kita angkat, terutama di Kabupaten Cirebon, karena tadi angka dispensasinya memang sangat banyak. Jadi memang penting sekali Mas untuk diangkat. Oke. Sama ini, aku nambahin dari ini ya, dari tadi Isan ngomong soal rahimnya belum siap seorang perempuan. Selain soal rahim juga secara psikologis, mental juga belum siap. Bagaimana anak ngurus anak itu kan secara mentalnya belum siap. Lalu secara ekonomi juga bagaimana gitu. Ini kan penting gitu tuh. Secara sosial juga bagaimana? Apakah tekanan sosial yang cukup tinggi itu akan kuat dihadapi oleh misalnya seorang anak gitu tuh. Belum lagi ekonomi yang kemudian pada akhirnya akan berdampak pada psikologis si perempuan itu lagi gitu, si anak-anak ini. Nah akhirnya ya cerai, anak juga tidak terurus, akhirnya jadi stunting gitu tuh. Gitu sih. Jadi menurut saya ya nikmati masa anak-anak, belajar dengan baik dan menjadi, saya malah terima kasih sekali ada forum anak ini bisa menjadi wadah aktualisasi dan ekspresi orang-orang muda untuk menggapai mimpinya dan menjadi generasi yang punya mentalitas sehat, kuat, bahagia dan pastinya mandiri lah untuk menentukan keputusannya nanti ke depan. Mau apa sih saya gitu, mau jadi apa, itu penting. Kalau tadi generasi Mas ya harus dimulai dari adanya wadah-wadah seperti ini gitu tuh. Jangan sampai jadi generasi cemas ya. Oh iya, jangan sampai jadi generasi cemas dong guys gitu, apalagi generasi Gen Z ya yang sangat sangat lompatan ide-idenya tuh cukup cepat ya. Jadi perlu ada forum-forum seperti ini. Itu sih harapan saya sih. Iya. Wah, kalau boleh tahu berapa sih jumlah membernya kalau per angkatan itu? Kalau di angkatan aku ada 36, sekitar 36. 30 sih waktu itu. 30. Dan itu selalu masih berjejaring sampai dengan hari per angkatan itu? Dari angkatan Mas sampai ini masih ada komunikasi kah atau gimana? Kalau kita di grup ada ya. Oh iya. Kalau misalnya mau mengadakan kegiatan, kita bisa undang teman-teman dari angkatan sebelumnya. Oke. Nah, bicara soal kegiatan nih, kegiatan terdekat apa nih? Iya nih, kegiatan terdekat nih. Paling ada acara Hari Anak Nasional ya. Iya. Bentar lagi mau Hari Anak Nasional. Tanggal berapa tuh? Kalau Hari Anak Nasional sendiri itu tanggal 23 Juli. 23 Juli. Untuk pelaksanaannya tanggal berapa? 8 Agustus. Oh itu puncaknya? Itu puncaknya. Oh Jadi sekalian disepilin aja nih. Boleh. Para sahabat ramah gitu tuh, atau misalnya yang lainnya belum tahu nih kalau mau ada itu. Oke. Jadi dalam acara Hari Anak Nasional ini itu kita punya acara puncak di tanggal 8 Agustus tadi. Nah, sebelum tanggal 8 Agustus itu kita udah punya nih rangkaian acara yang sebelumnya. Itu termasuk nanti besok kita sosialisasi ya di SMA Negeri 1 Sumber. Terus ada juga nih lomba. Ada lomba pembuatan leaflet dan video pendek teman-teman. Jadi untuk teman-teman di sini yang memenuhi kategori persyaratannya yaitu 14 sampai 18 tahun, terus dan terbuka untuk umum untuk semua kalangan masyarakat Kabupaten Cirebon. Jadi semuanya boleh ikutan dari 14 sampai 18 tahun.
15 Juli kita ada sosialisasi tentang perkawinan anak di SMA Negeri 1 Sumber dan banyak lagi rangkaian-rangkaian acara lainnya. Termasuk ada juga nih kita membatik di Trusmi. Ada Hari ini ya? kegiatan Kapan iya, tuh? kemarin. Kemarin Sama udah. tanggal 22 Juli. Sama anak-anak berarti itu. Sama anak-anak itu ada kita kegiatan membatik dan banyak banget rangkaian acara Han. Terus kita juga tadi ada lomba itu dikategorikan anak-anak di bawah 18 tahun boleh mengikuti karena hadiahnya juga Lumayan menarik. ya. Iya. Yang juara 1 dapat 1 juta rupiah, juara 2 750.000, yang 3 500.000. Lumayan tuh teman-teman. Makanya yuk kita ikut gabung Iya, ke untuk acara ini. info lengkap tentang lombanya Oh iya, itu bisa bisa cek nih di Instagram Fonkaci. Oke, Font. nanti kita sertakan di bawah ya. Di bawah. Oke. Oke, kalau untuk puncaknya sendiri di mana itu acaranya? Iya. Lokasinya? Kalau untuk puncaknya sendiri, acaranya itu di Taman Parkir dan Hutan Kota Cirebon. Hutan Kota Kabupaten Cirebon. Sumber ya? Sumber. Sumber. Ya. Oke, Hutan oke. Kota Kabupaten. Apa aja tuh acara puncaknya itu? Acaranya kita nanti ada pertanyaan sambutan Kabupaten Cirebon, ada juga pembacaan suara anak nih nanti. Ada pembacaan suara anak. Yang aspirasi-aspirasi Iya, yang kita betul. kumpulkan Kita kemarin-kemarin. bacakan. Nah, kita bacakan di situ. Insya Allah diterbangkan nanti ya. Oke. Itu Sobat Rama kalau yang mau komen juga nggak apa-apa nanti boleh. kalau ada aspirasi Aspirasi anak nanti kita catat di situ. Saya ke forum anak Boleh, tuh. boleh. Terus selanjutnya ada penampilan-penampilan nih dari berbagai daerah ya, berbagai kecamatan nanti. Ada dari mana aja tuh? Dinas-dinas ya? Iya. Ada tari tari topeng, ya kan? Dan juga dari forum anak sendiri menampilkan banyak banget penampilan yang pastinya akan menarik dan juga teman-teman di acara puncak Hari Anak Nasional tanggal 8 Agustus nanti kita akan adakan lomba mewarnai Nah. yang diikuti oleh TK, anak-anak TK. Iya, jadi mungkin kalau Itu misalnya sekabupaten Cirebon. iya Kabupaten Cirebon. Anak-anak. Oke, berarti itu daftarnya bebas. Nanti dari bunda-bunda sih ya, Iya. ini ya. Wah, ada Nanti informasi ada ya. ada flyernya. Nanti Ada. Itu kalau nonton acara puncaknya gratis atau bayar? Gratis. Gratis. Tapi itu kayaknya pas jam sekolah deh. Pas jam sekolah. Iya, hari Tanggal berapa sih? tanggal 8 8. Agustus. 8 Agustus ya. 8 Agustus. Oke. Jadi teman-teman barang kalian waktunya kosong atau libur atau gimana deh, setelah kalian nanti kalau misalnya libur atau dispen boleh gabung di Oke. Taman Parkir. Kita peringati Hari Anak Nasional bareng-bareng. Siap. Ya. Oke. Mungkin itu dulu ya Ya. obrolan kita pada kesempatan kali ini. Tuh buat teman-teman yang punya waktu, boleh tuh tanggal 8 Agustus di Taman Sumber, Taman Hutan Kota Sumber ya. Ya. Iya. Itu dari jam berapa, Mas? Dari jam 8 Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. jam 12 siang. Itu adalah acara puncak Hari Anak Nasional di Kabupaten Cirebon ya. Iya, Kabupaten Cirebon. 2024. Oke, sekian saja dulu kesempatan kali ini ya. Buat Sobat Rama, jangan lupa subscribe YouTube Rumah Rama. Terus juga like dan komen gitu kan. Dan ada juga nih kalau buat teman-teman yang nggak mau nonton video, mau dengerin doang, itu di Spotify. Kita ada podcast keren. Rama kayak gitu ya. Itu, dan teman-teman yang mau membeli koleksi-koleksi buku di Rumah Rama bisa di Shopee dan Tokopedia. Ya, guys, ada di sini ya. Oke, sekian saja dulu kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.